Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi singkat mengenai isi materi mulai dari bab 1 sampai bab 6 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Bab yang pertama mengenai perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang produktif di dalam suatu organisasi, baik di institut maupun suatu perusahaan, di mana sumber daya manusia ini menjadi sebuah aset yang dapat dikembangkan. Yang kemudian yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor eksternal seperti teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Faktor yang kedua itu faktor internal seperti sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem pasar, marketing, dan sistem manajemen pelaksanaan. Yang kemudian mengenai tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Tanggung jawab utama manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, seleksi dan perekrutan, pengembangan tenaga kerja, kompensasi, tunjangan, dan pemberhentian karyawan. Kemudian mengenai mengelola kelebihan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia harus diperhatikan agar menunjang strategi bisnis yang akan diterapkan. Karena jika praktek pengelolaan tersebut mendukung strategi bisnis, maka perusahaan akan memberikan konstruksi dan dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang merupakan kunci kesuksesan perusahaan dalam lingkungan. Kemudian mengenai masalah dalam pengaturan sumber daya manusia, meliputi informasi yang kurang, situasi sumber daya manusia, menyepelekan penelitian sumber daya manusia, kebijaksanaan pemerintah. Lanjut kepada bab kedua mengenai materi analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Kemudian mengenai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan. Sedangkan dimensi pekerjaan meliputi dimensi psikologis, sosial, budaya, dan kekuasaan. Kemudian ada tujuan, manfaat, dan fungsi analisis pekerjaan. Tujuannya yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan seperti yang telah direncanakan. Adapun manfaatnya seperti penyusunan pegawai, desain organisasi, telaah dan perencanaan kinerja pegawai, pelatihan dan pengembangan jalur karir, seleksi kriteria evaluasi kerja, dan fungsi analisis adalah sebagai pengadaan tenaga kerja, pelatihan, evaluasi kinerja, penilaian prestasi, promosi, dan transfer pegawai. Serta terdapat jenis, prinsip, dan metode analisis pekerjaan. Analitis maksudnya adalah pekerjaan diuraikan menjadi komponen-komponen yang tidak hanya mencantumkan aktivitas, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang seharusnya. Objeknya adalah pekerjaan. Maksudnya adalah pekerjaan yang ditawarkan hanya akan dapat dikerjakan dengan kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian tertentu dari yang mengerjakan, serta tidak dinilai. Para analis yang menganalisis pekerjaan harus menilai dengan sebenarnya, sehingga jika terjadi penyimpangan haruslah dianggap sebagai masalah organisasi, bukan masalah analisis kerja. Kemudian ada juga teknis pengumpulan informasi. Terdapat beberapa teknis seperti dinamis, prosedurnya harus dapat diaplikasikan, pelaksanaan analisis jabatan memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman yang memadai, serta melibatkan semua komponen karyawan. Kemudian tahapan analisis yang dilakukan yaitu penentuan tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku atau kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan, penetapan pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan beberapa karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, serta aspek penelitian. Aspek analisis terdapat beberapa seperti job description atau uraian pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan, job
dan spesifikasi orang. Yang terakhir adalah analisis tenaga kerja atau workforce analysis, yaitu suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Bab yang ketiga mengenai desain pekerjaan, yaitu proses di mana penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi yang memiliki manfaat, seperti memberikan karyawan sebuah harapan yang dibutuhkan dari mereka dalam peran tersebut, memberi detail yang cocok untuk membantu kandidat menilai apakah mereka cocok dalam posisi tersebut, serta memiliki kelebihan seperti membantu mempersempit bidang pekerjaan untuk calon staf baru, membantu pegawai baru mengetahui apa yang mereka bekerjakan, serta memiliki kekurangan seperti deskripsi pekerjaan tidak selalu secara akurat menunjukkan variasi pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang pekerjaan, serta deskripsi pekerjaan membutuhkan pembaruan secara berkala. Terdapat 4 teknik dalam desain pekerjaan, seperti simplikasi pekerjaan, rotasi pekerjaan, pemekaran pekerjaan, serta pemerkayaan pekerjaan. Terdapat faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan, seperti individu, teknologi yang mencakup biaya atau anggaran, organisasi, serta stabilitasnya dunia usaha. Dan juga meliputi variabel internal seperti manajemen, karyawan, stakeholder, serikat pekerjaan. Kemudian klasifikasi pegawai. Ada 3 cara mengklasifikasi pegawai, mulai dari tugas kerja, jumlah jam kerja, serta durasi pekerjaan. Yang terakhir mengenai peranan Departemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources Department atau HRD, yaitu suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja. Bab yang keempat mengenai rekrutmen tenaga kerja. Konsep rekrutmen adalah menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualitas untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi agar semua cita-cita dapat tercapai melalui proses seleksi, serta tujuan rekrutmen untuk mendapatkan para tenaga kerja yang memiliki kualifikasi tinggi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kebijakan rekrutmen meliputi kebijakan organisasional informasi, kebijakan promosi, kebijakan kompensasi. Kendala rekrutmen meliputi kebijakan organisasi, persyaratan pekerjaan, kondisi eksternal, kondisi pasar tenaga kerja, citra organisasi, serta karakteristik organisasi. Sumber rekrutmen dapat dilakukan melalui cara mutasi atau transfer karyawan yang memenuhi kualifikasi, atau melalui tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Kemudian teknik prosedur rekrutmen terbagi menjadi 2, yaitu sentralisasi rekrutmen teknik serta desentralisasi rekrutmen teknik. Proses rekrutmen yang pertama melalui searching proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber-sumber yang tersedia. Kemudian selection proses, menyaring pelamar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria. Kemudian user proses atau proses untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia. Bab yang kelima mengenai seleksi tenaga kerja, yaitu sejumlah pelamar yang telah memenuhi syarat akan dipilih mana yang tepat sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Terdapat pendekatan dalam seleksi ini, seperti pendekatan Sucevit Heartless dan pendekatan kompensatory. Juga melalui kualifikasi seperti keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, bakat, dan lain-lain. Tahap seleksi meliputi penyaringan pelamar, tes kerja, wawancara pendahuluan, pemeriksaan referensi dan latar belakang, wawancara lanjutan, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan keputusan. Serta terdapat 2 teknik dalam seleksi, yaitu teknik interview dan teknik seleksi menggunakan assessment center. Metode seleksi terdapat 2, yaitu dengan non-ilmiah yang meliputi pembuatan surat lamaran bermaterai atau tidak,
ijazah sekolah, surat keterangan pekerjaan, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dipercaya, wawancara langsung. Kemudian ada lagi metode ilmiah yang menggunakan metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada presentasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial, serta berpedoman kepada undang-undang perburuan. Masalah dan keterbatasan proses seleksi yang meliputi tolak ukur, yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi secara objektif, serta penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur dan objektif. Kemudian yang terakhir pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Bab yang terakhir, bab yang keenam, mengenai orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan adalah penugasan seorang karyawan pada sebuah pekerjaan. Terkadang memiliki kendala-kendala seperti ketidakcocokan dan perputaran karyawan baru. Sedangkan orientasi adalah program yang dirancang untuk pegawai baru untuk mengenal pekerjaan dan perusahaannya tempatnya bekerja. Manfaat dari orientasi ini adalah mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan, dan kebimbangan karyawan. Mereka dapat merasa menjadi bagian organisasi lebih cepat. Muatan program orientasi. Dalam masa orientasi, calon pegawai harus diperkenalkan pada hal-hal yang menyangkut organisasi, baik struktur, job description, maupun segala peraturan yang berlaku di dalam organisasi dan tugas yang akan dilimpahkannya padanya. Dalam masa orientasi disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi, serta ditunjukkan bagi pegawai agar mampu memberikan dan menambahkan tugas dan pekerjaannya lebih baik. Materi yang disampaikan meliputi pelanggan, pesaing, tim kerja, peraturan organisasi, pekerjaan utama, dan fasilitas dan kebiasaan. Demikian presentasi mengenai materi bab 1-6. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Satya Hirnukinarsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.